berkat dalam. Apa kabar anak-anak hari ini? Semuanya sehat? Harus dong ya. Tetap semangat mengikuti PIA online kan? Nah anak-anak, sebelum kita mulai PIA online kita hari ini, yuk kita berdoa dulu yuk. Ambil sikap doa yang baik. Kita mau berdoa pada Tuhan. Teman-teman dan adik-adik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan padamu, karena Engkau telah mengumpulkan kami pada PIA hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kristus Raja, rajailah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah anak-anak, pagi hari ini tema yang kita ambil hari ini adalah memberi. Bacaan Injil hari ini menceritakan tentang seorang janda yang memberikan apa yang dia miliki untuk persembahan kepada Tuhan. Nah anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga renungan hari ini tentang bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain dari hal yang paling kecil yang kita punya. Siap anak-anak mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ya, duduk yang baik supaya bisa mendengarkan dengan baik pula. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Luar biasa. Anak-anak sayang, hari ini renungan akan diambilkan dari Injil Markus. Markus 12 ayat 38 sampai 44. Ibu Ana bacakan dulu ya. Pada suatu hari, dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya yang memberi dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah anak-anak, hari ini Tuhan Yesus menunjukkan ketegasan hatinya. Tuhan Yesus memang baik hati. Hatinya lembut. Hatinya penuh dengan kasih. Tuhan Yesus memaafkan orang berdosa yang bertobat. Tetapi Tuhan kita juga tegas kepada tindakan-tindakan yang tidak baik. Contohnya apa? Tuhan Yesus tidak suka dengan orang-orang Farisi yang kerjanya sukanya mengelabui orang, mengambil harta orang lain, pura-pura berdoa dengan panjang-panjang supaya kelihatan hebat, berdoa di depan orang-orang, pamer. Juga kalau di tempat ibadah sukanya duduk di depan supaya kelihatan hebat, supaya orang lain melihat, wow, dia pasti orang penting nih. Nah, Tuhan Yesus tidak suka karena perbuatan-perbuatan itu tidak dilakukan dari hati. Mereka ini melakukan itu semua
dengan maksud supaya dipuji oleh orang-orang yang lain, dengan maksud supaya mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, anak-anak tahu seorang janda kan? Seorang janda adalah seorang ibu yang tidak lagi bersuami. Mungkin suaminya sudah meninggal. Pasti ibu itu tidak ada lagi uang yang berlebih karena tidak ada lagi bapak yang bekerja mencari uang. Tetapi janda-janda yang diceritakan itu, janda-janda yang miskin, yang tidak punya uang, justru rumahnya diambil oleh orang-orang Farisi itu. Perbuatan mereka itu sungguh-sungguh membuat Yesus merasa kecewa, marah. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak, tidak boleh. Perbuatan seperti itu, perbuatan dosa. Dan mereka akan menerima hukumannya lebih berat. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Kalau misalnya ada teman-teman kita yang kekurangan, kalau ke sekolah uang sakunya sedikit, kalau sekolah bekalnya dari rumah membawa nasi karena ibunya atau bapaknya tidak punya cukup uang untuk memberikan uang saku. Yang lain bisa jajan di mana-mana, anak itu duduk di pojok makan nasi sendiri, nasi dengan telur separuh. Apakah teman-teman, anak-anak yang ibu anak sayang di sini justru meledek, menghina anak itu? Atau justru mengambil telurnya dan lari? Boleh nggak seperti itu? Ya nggak boleh, nanti dia makan apa? Cuma nasi putih saja? Justru kita harus berbaik hati. Apakah berbaik hati artinya kita mengasihani? Ih, kamu kasihan sih? Kamu kok kasihan sih? Coba, kalau anak-anak dibilang, ih kamu kasihan ya makannya begitu aja. Kira-kira hatinya tambah sakit atau enggak? Iya kan? Nah, anak-anak harus bergaul dengan biasa. Menyapa dengan biasa, memperhatikan dengan biasa. Sehingga teman kita hatinya tidak merasa kecil. Dia akan merasa diperhatikan secara normal, secara biasa-biasa saja. Pada saat dia memerlukan bantuan, kita maju, kita bantu. Kamu pengen apa? Hari ini aku diberikan uang saku lebih loh. Yuk, barengan jajan sama aku. Ini aku ada buku 1 loh yang belum aku pakai. Kemarin bukumu habis ya? Nih buat kamu. Nah, kalau kita ngasihnya enak gitu, dia pasti suka. Persembahan sekecil apapun yang anak-anak berikan untuk teman-teman, untuk orang-orang yang membutuhkan, artinya sungguh luar biasa. Ingat cerita si janda miskin tadi. Dia hanya memasukkan 2 peser, 1 duit. Itu uang, receh. Berapa ya kalau sekarang itu? Mungkin 500 perak atau 1000 yang koin itu. Itu kalau dibelikan, mungkin kalau dapat permen cuma permen 3. Tapi Tuhan Yesus bilang, meskipun itu adalah persembahan yang kecil dan orang-orang lain mempersembahkan persembahan yang jauh lebih banyak, tapi Tuhan Yesus bilang, janda itu mempersembahkan paling besar. Loh, kok bisa Tuhan? Kalau yang lainnya mempersembahkan 100.000, janda itu cuma kasih 1.000, yang 100.000 lebih besar dong Tuhan. Tuhan Yesus salah mungkin. Jangan-jangan Tuhan Yesus belum belajar matematika nih anak-anak. Enggak begitu maksudnya Tuhan Yesus sayang. Maksudnya begini. Orang kaya itu kalau mengeluarkan uang 100.000, padahal uangnya itu berjuta-juta. Kalau cuma mengeluarkan uang 100.000 mah enteng, tinggal kasih. Tapi janda itu untuk mendapatkan uang 1.000 itu, dia mungkin harus mencari bekerja setelah sekian lama. Baru dia dapat misalnya 2.000, 5.000. Dia bantu mencuci apa di tetangganya dapat 10.000. Nah, seluruh uangnya itu dia persembahkan. Jadi kalau janda itu sudah mempersembahkan uangnya, apakah janda itu punya uang lagi di sakunya? Enggak kan? Karena dia mempersembahkan semuanya. Karena itu Tuhan Yesus bilang, janda itu justru mempersembahkan yang paling besar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah persembahan kita
Meskipun kecil, kalau itu dilakukan dengan hati yang ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan tidak memperhitungkan balasan, itu adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, anak-anak, sudah siap untuk menjadi Laskar Kristus? Sudah siap untuk menjadi anak-anak yang berhati baik, berbudi luhur, dan budiman, yang mau memberikan apapun yang anak-anak punya sebagai persembahan yang tulus untuk mereka yang membutuhkan. Ibu anak siap? Anak-anak siap? Yes, yes, yes. Sip. Mari kita lakukan. Berkah dalam. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membuat sesuatu yang berguna, yaitu celengan. Adik-adik suka menabung nggak di rumah? Kalau punya uang receh atau setelah mendapat uang saku dari orang tuanya, suka ditabung? Hari ini setelah kita buat celengan, adik-adik harus mulai menabung ya. Oke. Yang pertama kita harus siapkan adalah botol plastik bekas. Lalu gunting, selotip, penggaris, dan spidol, lalu plastik saset bekas apapun yang ada lapisan aluminium foilnya. Kita akan berkreasi dengan barang-barang bekas. Jadi tidak ada barang-barang baru yang akan kita gunakan, semuanya barang bekas. Kita mau belajar memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah. Jadi jangan buang barang bekasnya, tapi kita bisa manfaatkan. Oke, yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita potong botol plastiknya menjadi 2 seperti ini. Lalu untuk bagian atas adik-adik bisa lubangi. Setelah diberi tanda, gunting dari bawah, gunting. Jadi kita tidak akan memakai cutter yang berbahaya. Seperti ini caranya. Oke, jika adik-adik kesulitan, boleh meminta bantuan orang tuanya. Kemudian gunting plastik saset seukuran dengan botol, kira-kira seperti ini. Ukurannya tentu disesuaikan dengan botol yang adik-adik punya di rumah. Yang pasti plastik saset ini harus bisa menutup botol dengan sempurna. Oke, nanti kita akan masukkan di dalamnya. Kemudian kita akan bentuk plastik saset ini menjadi sebuah lingkaran yang disesuaikan, yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran botol yang dimiliki adik-adik di rumah. Kalau botolnya besar, berarti lingkarannya juga besar. Kalau botolnya kecil, lingkarannya bisa kecil. Setelah dibentuk lingkaran atau seperti ini,
rekatkan menggunakan selotip atau double tip. Pakai secukupnya. Yang penting merekat. Supaya kita tidak terlalu banyak memakai selotip. Karena selotip ini adalah salah satu produk plastik yang sebenarnya kita harus kurangi. Hanya memastikan kalau di bagian pinggir-pinggir terrekat sempurna. Kenapa tidak menggunakan lem? Karena kita menggunakan plastik saset yang kemungkinan besar tidak bisa terekat kalau pakai lem. Setelah itu masukkan ke botol yang tadi sudah dipotong menjadi 2. Jadinya seperti ini. Supaya tetap merekat, boleh ditambah selotip di dalamnya. Oke, jika sudah, kita akan tutupkan bagian atas dari botol, guntingan bagian atas seperti ini. Nah, yang terakhir kita akan pakai plastik saset yang lain dan kita buat rumbai-rumbai seperti ini. Jangan sampai terpotong putus rumbai-rumbainya. Oke, jika sudah, rekatkan ke botol di bawah lubang celengannya. Oke. Rekatkan dalam posisi yang berwarna menghadap luar supaya celengan kita lebih berwarna. Kalau adik-adik punya lem bakar atau lem tembak di rumah dan orang tuanya bisa membantu, silahkan menggunakan lem tersebut.
Oke. Celengan ini boleh dihias lebih banyak lagi, boleh dihias lebih berwarna lagi. Oke. Selamat mencoba. Nah, anak-anak, hari ini tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman, kita sudah melakukan kreativitas membuat apa ya tadi? Membuat celengan. Nah, anak-anak, dari celengan yang kita buat, kita bisa menyisihkan sebagian dari uang jajan kita, dari sebagian yang kita terima dari orang tua kita, untuk bisa membantu sesama kita yang membutuhkan. Jangan remehkan uang receh kalian ya. Uang receh kalian kalau dikumpulkan nanti juga akan menjadi banyak dan bisa kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Siap anak-anak untuk berbagi? Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri, nanti kita akan berdoa dan setelah itu kita akan bernyanyi-nyanyi kembali. Nah, anak-anak, sampai jumpa ya online minggu depan ya. Jangan bosan-bosan. Jangan lupa tetap ikuti 5M. Ingat ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Siap anak-anak? Teman-teman dan adik-adik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kami atur padamu ya Tuhan, karena Engkau telah memperbolehkan kami mengikuti PIA pada hari ini. Semoga apa yang telah kami dapat hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan berkenan kepadamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kristus Raja, rajailah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan.